selamat datang di channel Alfi99. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Alfi99. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Oke. Dalam konten kali ini aku bakalan menceritakan zaman waktu SMP aku ya, kejadian aneh yang dialami oleh kakak kelas aku waktu kemah gitu guys, kegiatan pramuka. Kayak gimana sih ceritanya? Oke, jangan di skip, nanti silahkan dengar sampai video ini selesai ya. Oke guys, jadi ceritanya itu waktu gue masih sekolah di sekolah menengah pertama atau SMP nih. Jadi waktu itu kakak kelas aku nih sama temen-temennya, biasalah kegiatan pramuka itu selalu dilaksanakan nih setiap anak-anak itu sudah kelas 8 atau mau menginjak ke kelas 9 atau kelas 3 SMP gitu, ada namanya kegiatan pramuka yang wajib dilaksanakan. Nah pada waktu itu akunya itu masih kelas 1, tapi kakak kelas aku yang ini itu udah kelas 8. Ceritanya itu namanya sebut aja Mbak Fenty gitu ya. Mbak Fenty ini adalah sosok yang mohon maaf ini mendapat musibah, kayak terganggu gitu, mentalnya terganggu setelah pulang dari kemah gitu guys. Jadi awal mulanya seperti ini. Yang namanya anak-anak itu kalau kemah atau camping itu kan mulai dari mandi, kemudian mau kencing, atau pasti kan di sana itu kan tempatnya tidak seperti yang ada pada umumnya. Jadi yang namanya kemah itu pasti di tempat di hutan gitu ya, yang agak angker-angker gitu. Nah Mbak Fenty ini waktu itu pada waktu kemah itu dianya lagi menstruasi gitu guys. Yang namanya perempuan, anak perempuan itu ya, waktu SMP itu emang subur-suburnya. Mbak Fenty ini waktu mau buang, mau mandi, kemudian membersihkannya itu, waktu buang pembalutnya itu dianya buangnya sembarangan guys. Jadi tidak kayak permisi atau apa, atau dibuang di tempat yang memang benar-benar aman, atau memang nanti akan dibuang di pembuangan akhir tuh. Jadi Mbak Fenty itu ceritanya buang pembalutnya di sembarang tempat, main lempar-lempar aja, padahal itu adalah hutan gitu guys. Nah padahal kalau kita itu dimana-mana harus serba permisi, walaupun kita itu kita manusia, tapi ada yang namanya makhluk halus sebenarnya, cuma kita kan tidak tahu, alias kasat mata gitu. Jadi dimanapun kita mau apa, mau kencing itu memang harus permisi dan lain sebagainya itu. Nah si Mbak Fenty itu dengan ngawurnya membuang pembalutnya itu guys di tempat yang lumayan angker gitu. Dari situ setelah pulang dari kemah, Mbak Fenty-nya ini merasakan hal-hal aneh. Teman-temannya juga aneh juga. Kenapa ya? Padahal sebelum-sebelumnya itu sama Mbak Fenty ceria atau gimana, nggak ada masalah apa-apa gitu. Ternyata setelah pulang dari kemah, dianya itu sering nggak masuk sekolah. Ternyata ditelusuri nih, jadi saya tuh dapat cerita langsung dari teman dekatnya Mbak Fenty ini ya. Teman dekatnya Mbak Fenty ini itu adalah teman dekat saya gitu, jadi saya paham betul ceritanya seperti apa. Nah setelah itu kan akhirnya teman-temannya, kenapa ya Fenty kok nggak pernah masuk sekolah? Akhirnya sama teman-temannya dijenguk lah. Ternyata ada kejadian yang sangat aneh lagi nih. Pada waktu teman saya menjenguk Mbak Fenty-nya itu, ada kejadian yang heboh sekali waktu di rumah. Jadi Mbak Fenty-nya itu bisa terbang naik-naik di atas atap rumah guys. Jadi kayak orang kesurupan gitu Mbak Fenty-nya.
Jadi teman-temannya heran, itu ada apa, kan ngomong sama ibunya, nggak tahu katanya setelah kemah kok jadi kayak gini gitu. Udahlah, terus diskusi sama teman-temannya, bilang ke ibunya, kenapa nggak ditaruh di dukun atau orang pintar aja Bu? Sampun do, udah gitu, kata ibunya. Udah ditelusuri, pernah waktu itu udah ketahuan, ditanya tahu sama Mbak Fendinya ternyata mengaku pernah membuang pembalut sembarangan waktu kemah gitu guys. Nah, buat teman-teman semua, ini kan ada manfaatnya juga ya cerita aku. Jadi kita itu tidak boleh membuang pembalut sembarangan, itu apalagi pembalut itu ada darahnya gitu guys. Jadi hati-hati buat kalian semua kalau nanti mau membersihkan itu, tidak di area yang umum, misalkan di toilet umum atau di rumah sakit, itu tidak masalah karena sudah ada petugas kebersihan. Tapi ini berbeda, apalagi kita itu atau suka camping atau sering healing kemana-mana gitu. Itu apalagi teman-teman angker itu sangat membahayakan. Nah, setelah itu Mbak Fendinya itu sudah sekitar 2-3 tahun itu sering kemasukan, sampai badannya itu kayak nggak seger, kayak lemas, sakit, padahal aslinya itu anaknya cantik. Setelah kena kesurupan itu gara-gara jin yang ganggu dia itu sekarang badannya kurus sekali, kasihan sekali ya teman-teman. Nah, akhirnya setelah lambat laun selalu disembuhin, minta tolong sama orang-orang pintar, sering dibacakan Al-Quran dan lain sebagainya, ikhtiar keluarga, teman-teman mendukung. Jadi teman-temannya itu setiap hari Sabtu itu selalu jenguk Mbak Fendinya itu, menanyakan kabar gimana gitu. Ternyata setelah ada perubahan, alhamdulillah bisa sekolah lagi dan bisa melaksanakan ujian di kelas 9 gitu guys. Waktu itu masih ada UN, ujian nasional. Saya masih ingat itu sekitar tahun 2003-an gitu guys. Cerita ini menurut aku ya ada manfaatnya banget gitu. Karena apa? Kita aja kalau di rumah itu memang harus hati-hati. Kenapa kok hati-hati? Untuk urusan hal-hal pembalut seperti itu memang harus setiti atau hati-hati. Kenapa? Nanti takutnya itu kita itu dilihat makhluk halus yang suka dengan kita atau nggak suka dengan kita, itu akan berbahaya sekali gitu. Jangan kena untuk pembalut kita aja kalau kemana-mana atau kita itu mau ke hotel atau apa itu kan kita kan orang baru ya menurut tempat itu. Jadi kita tuh harus mengucapkan salam, minimal salam, atau kita permisi gitu ya. Kalau orang non muslim mungkin nggak salam, nggak usah, mungkin permisi mbak, tante, seperti itu. Kita kan harus yakin memang di dunia ini tidak hanya kita yang hidup, tapi ada namanya makhluk halus yang tidak terlihat oleh kita gitu guys. Nah itu guys pengalaman dari kakak kelas aku ya tentang kegiatan mereka waktu kemah. Untuk teman-teman semua, semoga kisah ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman kalian tentang cerita aku ini karena ada manfaatnya ya. Terima kasih selalu menonton video aku. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.